Oke teman-teman semua, di seri TPS kuantitatif kita nggak kerasa udah di nomor 15. Yuk, ini adalah soal terakhir di video sebelumnya ya. Jadi teman-teman yang udah ngerjain, nah kita bahas soalnya gitu kan. Ada yang nanya katanya, ini bener gak jawabannya segini gitu kan. Nah, Kak Sugeng akan bahas, oke? Nah, sebelum kita mulai, silakan teman-teman yang belum subscribe channel ini silakan di-subscribe dulu, aktifkan loncengnya karena setiap hari Kak Sugeng akan bahas soal-soal TPS kuantitatif dan juga TKA matematika. So, teman-teman harus mendukung channel ini ya. Terima kasih yang udah dukung channel ini nih. Yuk, kita langsung aja bahas di sini. Dalam sebuah kelas, jumlah siswa yang berasal dari daerah A adalah 20%, oke? Jika 3/4 dari jumlah siswa daerah A adalah 24 siswa, jumlah siswa kelas tersebut adalah berapa? Nah, teman-teman harus memisalkan dulu ya jumlah siswa misalnya. Jumlah siswa, saya lebih suka kotak nih. Nah, berarti di sini jumlah siswa yang berasal dari daerah A berarti 20% ya. Berarti siswa yang dari daerah A itu adalah 20% dari kotak ya. Berapa 20% dari kotak? 20/100 kotak. Nah, coret-coret. Oh, betul ya. 1/5 kotak. Paham ya sampai sini ya? Berarti yang daerah A itu adalah 1/5 kotak. Ingat-ingat aja nih. Kemudian apa? 3/4 dari jumlah siswa daerah A adalah 24. Nah, berarti di sini bisa kita tulis 3/4 dari itu titik ya. Siswa daerah A itu adalah 1/5 kotak. Sip ya. Itu totalnya adalah 24. Nah, kalau kita kerjakan, di sini kan 3/20 ya. Kotak sama dengan 24. Kita kali silang ya. Kotaknya menjadi 24 dikali 20-nya jadi atas, 3-nya jadi di bawah. 3 dibagi dengan 24 itu adalah dapat 8 ya. 8 kali 20 berapa? Pinter banget, 160. Ada dong. Nah, gitu ya teman-teman. Jika teman-teman suka dengan penyampaian Kak Sugeng, silahkan like video ini ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah like. Kita lanjut ke nomor 16. Untuk membuat 3 potong kain dibutuhkan 16 gulung. Jika 8 gulung itu harganya 72.000. Harga produksi sepotong kainnya berapa? Waduh, ini dibolak-balik ya. Jadi gini, katanya 3 potong kain itu totalnya, maksudnya untuk membuat 3 potong kain itu dibutuhkan 16 gulung, oke? Ya, kalau 3 potong kain itu 16 gulung. Nah, katanya 8 gulung itu ya, 8 gulung itu totalnya harganya 72.000. Oke, kita cari gimana caranya dapat 16 gulung ya. Ini 8 gulung, berarti kedua ruas kita kali dengan 2 ya. Didapatlah 16 gulung. Itu harganya adalah berapa nih? 14,4 ya. 144.000. Sip. Ini 16 gulung katanya 144.000. Nah, ini itu kan 3 potong kain. Ya, 16 gulung tuh. Karena yang ditanya adalah sepotong kain ya. Kalau 3 potong adalah 16 gulung. Berarti kalau satu potongnya berapa? Ya udah kita tinggal bagi 3 aja ya. Yang tadinya harganya 144.000 kita bagi dengan 3. Berapa tuh? 4 dibagi 3 berapa ya? Ini kita teman-teman harus bisa membaginya nih. Berapa kali 3 yang belakangnya 4? So, ayo. Pinter banget ya kalian ya. 48.000. Sip, jawabannya yang B. Nah, gitu teman-teman ya. Mudah banget kan? Lanjut, nomor 17. Nah, ini soalnya teman-teman lihat. Kalau mau kerjain dulu ya. Skip video ini.
Oke, untuk menanggulangi luberan lumpur, warga sebuah desa mengoperasikan 6 buah pompa dengan kecepatan konstan dan sama mampu memindahkan 67,5 meter kubik tiap menitnya nih. Dengan kecepatan yang sama, berapakah lumpur yang dapat dipindahkan? Jadi ini berbicara lumpur yang dipindahkan ya. Oleh 10 pompa selama 4 menit. Nah, berarti di sini kita lihat ada pompa ya. Terus ada lumpur yang dipindahkan lah ya tiap menitnya. Berarti kalau 6 pompa itu dapat 67,5 meter kubik per menit lah ya. Per menit ini untuk 6 pompa. Berarti kalau 10 pompa berapa ya? Berapa yang terpindahkannya? Nah, di sini teman-teman kemarin juga Kak Sugeng udah ngasih tahu yang namanya perbandingan senilai dan berbalik nilai ya. Ini kan naik. Nah, logikanya semakin banyak pompa yang dipindahkan lumpurnya semakin apa? Pintar, semakin banyak. Kalau dia naik, ini juga naik. Ini namanya perbandingan senilai. Oke, adil ya. Berarti kalau dia senilai, tinggal kasih per aja nih. Ya, logikanya tinggal kasih per, kasih sama dengan gitu ya. Berarti di sini kita punya 6/10 sama dengan 67,5 per X. Ya, ini masih meter per kubik menit ya, ini dalam menit per menitnya. Oke, kita kali silang aja. X sama dengan 67,5 kali 10 kan komanya hilang ya. 675 per 6 meter kubik per menit. Artinya apa? Artinya dalam 10 pompa itu dapat segini. Per menit cuy, ingat per menit. Dia maunya 4 menit. Ya kalau semenitnya ini, berarti kalau 4 menit, ya kali aja 4 ya. 4 dikali 675 per 6 meter pangkat 3. Ya, menitnya udah hilang karena 4 menit. Yuk, berarti berapa? Berarti X-nya adalah 450. Ini ya, udah beres yang B. Sip, teman-teman ya. Lanjut, 18. 9 orang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 48 hari. Jika diinginkan pekerjaan tersebut selesai 3 minggu lebih cepat, awas nih, ini ngejebak teman-teman ya, 3 minggu lebih cepat. Maka pekerja tambahan nih, tambahan pekerja yang ditanya, berapa nih? Awas, kalau tambahan pekerja harus dikurangi, tapi nanti di akhir ya. Oke, di sini kita memiliki pekerja, dan di sini ada hari ya. Katanya 9 pekerja itu 48 hari. Nah, terus dia inginnya itu pekerja tersebut selesai 3 minggu lebih cepat. Artinya 3 minggu itu kan 3 kali 7, 21 ya. Nah, berarti 21 hari lebih cepat itu artinya kan 48 kurangi 21 ya. Berapa dia? 8 kurang 7 ya. 4 kurang 2 ya 2. Nah, berarti 27 hari dia maunya. Kalau 27 hari, berapa sih pekerjanya? Nah, gitu ya. Kita harus tahu ini senilai atau berbalik nilai. Nah, ini dulu ya. Semakin semakin sedikit harinya, pekerjanya berarti harus makin banyak ya. Kalau mau lebih cepat, pekerjanya harus lebih banyak. Logis ya. Berarti dia itu perbandingan apa? Kalau ini turun, ini naik. Namanya berbalik. Oke ya. Beda dengan yang tadi, kalau berbalik harus salah satunya kita balik ya. Emang dikasih per semua, cuma salah satu dibalik. Saya lebih suka yang ditanya yang dibalik. Ada X nih, dibalik aja. X per 9 sama dengan ini tetap 48 per 27. Berarti X-nya adalah 48 per 27 dikali 9. 9 kalau dibagi 27 itu kan dapat 3 ya. 48 dibagi 3 berapa yuk? Ayo. 3 kali berapa? Kalau misalnya dapat 8, berarti 3 kali berapa? Ayo, jawab dong. Tuh kan pada pinter semua ya, 16. Tapi bukan ini jawaban. Nah, karena di sini nggak ada juga kan. Kalau ada, awas hati-hati. Yang namanya pekerja tambahan, kan gini ya. Tadinya kan 9 nih.
Terus sekarang tuh maunya 16. Berarti harus dikurangi dong ya. 16 dikurangi 9. Yaitu totalnya adalah 7 ya. Tambahannya adalah 7. Gitu deh. Aman ya. Lanjut nomor 19. Waduh, ini kayak tadi ya. Coba teman-teman ya, perhatikan nih. Seseorang naik motor dengan menempuh jarak 72 km dalam waktu 1 jam. Kecepatan yang harus ditambahkan tuh, ini kecepatan tambahannya ya. Supaya ia dapat sampai tujuan itu 40 menit. Waduh, ini gimana nih? Yuk kita coba dulu di sini. Misalnya kita ubah ke bentuk menit dulu ya. Ini berarti 1 jam itu 60 menit. Ada kecepatan, ada juga di sini adalah jarak dulu cuy, jarak 72 itu adalah 60 menit. Ya, ini dalam menit nih. Berarti kalau 40 menit itu berapa jaraknya gitu ya. Berarti di sini coba semakin apa nih? Jaraknya semakin panjang. Oke, berarti kecepatannya semakin apa nih? Logikanya teman-teman ya. Teman-teman harus bisa nyangkut pautin soalnya nih. Tuh kan, logis kan, berarti kemana? Betul, ini ke bawah ya. Jadi gini, dengan kecepatannya itu pelan ya. Ini kecepatan kan? Oke, sorry, apakah ini kecepatan ya? Waktu itu ya bukan kecepatan sih sebenarnya. Ini waktu ya. Oke, sorry boy, kita ganti dulu ininya ya. Oke, mana nih? Waktu. Oh, salah boy. Makanya tadi bingung kayaknya ya. Nah, kalau waktunya semakin sedikit ya, berarti jaraknya itu makin jauh ya, naik gitu kan. Logis kan? Nah, berarti ini berbalik nilai nih. Berbalik nilai. Ya nggak? Kalau waktunya semakin sedikit, berarti jarak yang ditempuhnya itu nanti semakin jauh gitu ya. Oke, sekarang karena dia berbalik nilai, kita langsung aja ngebuat dia itu 72 per X ya, dibalik aja boy. Langsung aja salah satunya dibalik. Berarti X per 72 sama dengan 60 per 40. Berarti X-nya adalah, ini kita coret, ini coret. 6 per 4 itu adalah 3 per 2 dikali 72. Jebret, didapatlah 36 ya. Berarti di sini kita punya X-nya adalah 108. Berarti jaraknya itu nanti harus semakin apa? Semakin jauh nih. Berarti di sini untuk 108 kecepatan yang harus ditambahkan supaya dia itu menjadi 40 menit. Ya udah, kita tinggal kurangi aja nih. 108 dikurangi 72 ya. Karena kan tambahan tuh. Totalnya itu adalah berapa? Kalau mau 8 berarti 36 km per jam. Oke ya, deal ya. Sip, mantap. Jawabannya yang B. Oke teman-teman ya, kita lanjut di nomor 20. Ini soal buat teman-teman ya. Nanti kerjakan di kolom komentar. Oke, saya tunggu ya nanti untuk jawaban ini. Terima kasih atas segala perhatian. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.